Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Jadi sekarang kita mau diskusi nih tentang metode standar lagi, yaitu metode standar yang internal ya, dan metodenya itu single point atau satu titik. Jadi di sini sedikit pendahuluan, si metode standar internal itu digunakan ketika antara sampel dengan standar itu punya kasus khusus gitu. Biasanya itu kasus yang berhubungan sama pelarut yang mudah menguap atau volatil gitu. Misalnya kan kalau kita baca di instrumen, baik itu di spektro, HPLC atau GC itu kalau kita menggunakan pelarut yang mudah menguap, itu nanti bakal berpengaruh ke hasil sinyal, atau kalau di spektrum itu bisa absorbansi, kalau di GC dan HPLC itu ke hasil intensitasnya, dimana kalau misalnya dia mulai menguap, maka intensitasnya atau absorbansinya atau sinyalnya kita bisa bilang itu makin besar atau tinggi ya gitu ya. Jadi salah satu cara mengkoreksi atau bukan menghilangkan gitu, mengkoreksi atau ibaratnya mengstandarisasi lagi si faktor tersebut itu salah satunya dengan menggunakan standar internal, baik yang satu titik ataupun yang nanti kita pelajari selanjutnya adalah yang multi point atau banyak titik gitu. Nah, apa sih sebenarnya standar internal itu? Jadi standar internal itu adalah standar yang dia sebenarnya mirip sama dengan si sampel, tapi bukan sampel gitu ya. Kan kalau standar eksternal sama standar adisi itu kan berarti kan kalau kita misalnya bacanya sampelnya, kita mau baca tembaganya gitu, atau kita mau baca timbalnya dalam sampel gitu, baik sampel dalam air atau dalam darah, berarti kita menggunakan standar tembaga atau timbal ya kan. Nah kalau di standar internal ini agak beda nih, kita menggunakan apa namanya jenis yang mirip dengan sampel, tapi bukan sampel tapi mirip gitu. Contohnya itu di sini kalau kita mau baca kadar timbal, kita bisa gunakan standar internalnya adalah CU, karena antara PB dengan C itu adalah yang dekat gitu. Jadi agak mirip sifatnya seperti itu. Nah, di sini cara menghitungnya itu, pertama kita hitung dulu nilai K-nya. Nilai K di sini bisa didapatkan dari ini ya, nilai K nih, yang ini. Saya tulis ulang aja, nilai K itu bisa didapatkan dari konsentrasi IS. IS itu standar internal ya. Jadi konsentrasi standar internal dibagi sama konsentrasi si standar eksternal ya kan. Jadi walaupun di sini pakai standar internal, tetap digunakan standar eksternal gitu. Dikali sama absorbansi standar eksternal. Kita tulis saja AA. Di sini S itu sama dengan A ya. S itu sama dengan absorbansi atau A gitu. Dibagi sama absorbansi standar internal gitu. Nanti kita ngitung CA-nya itu sama dengan, kalau misalnya di standar eksternalnya berarti CIS dibagi sama nilai K dikali absorbansi standar eksternal per absorbansi standar internal kayak gitu. Nah, di sini kita ada contoh studi kasus. Jadi di sini si analisnya itu atau penelitinya itu mau menghitung kadar timbal dalam darah ya. PB in blood, timbal dalam darah itu menggunakan standar internal yaitu CU2+ ya kan, atau tembaga. Nah, di situ kita menggunakan standar eksternal itu konsentrasinya, kita tulis saja CA itu 1,75 ppb ya kan. Terus standar internal itu konsentrasinya berarti CIS itu 2,25 ppb ya kan. Dan diketahui juga rasio
absorbansi dari si eksternal, standar eksternal maksudnya, dibagi absorbansi sama standar internal itu adalah 2,37 ini ya. Terus yang kemudian si sampelnya itu sudah ditambahkan standar internal juga gitu. Dan hasilnya itu adalah absorbansi sampel per absorbansi standar internal adalah 1,80. Nah, sekarang kalian tinggal cari berapa konsentrasi dari si Pb dalam sampel darah ya kan. Pertama kita hitung dulu K-nya. K itu didapat dari tadi. Berarti 2,25 per 1,75 dikali 2,37 ya kan, hasilnya itu sama dengan 3,05. Ini nilai K ya. Terus sekarang yang kedua kita cari lagi nilai CA-nya. CA itu yang ini nih. Itu adalah ini dibedakan ya. K di sini itu dia absorbansi rasio dari absorbansi standar eksternal per absorbansi standar internal. Ini kan standar nih. Sedangkan yang di sini adalah rasio dari absorbansi sampel berbanding sama absorbansi standar internal ya kan. Beda di sini nih. Sedangkan CA di sini berarti sama dengan 2,25 dibagi sama 3,05, ini yang ini nih, dikali sama 1,80, hasilnya sama dengan 1,33 ppb. Nah, berarti kadar CU yang ada di dalam darah itu sebesar 1,3 ppb kayak gitu. Lanjut lagi, sekarang kita coba simulasikan ya ke dalam perhitungan. Jadi yang pertama itu di sini ada data nih, ada jenis-jenisnya apa, ada standar PB ya kan yang mau kita ukur, berarti timbal. Terus standar internal adalah CU, terus sampelnya berapa? Ada 3 ya, sampel A, B, dan C. Dari situ ada absorbansi masing-masing. Nah, di sini sebenarnya kalau misalnya kalian pakai standar internal gitu, itu kan berarti kan yang pertama kalian misalnya kalau yang single point ya, berarti kalian harus butuh 2 labu gitu kan, labu A dan B. Labu A itu isinya adalah standar PB plus standar internal ya kan. Labu yang B ini adalah isinya sampel plus standar internal gitu. Dan ditambahkan jumlahnya adalah sama karena kita menghitung nilai K-nya dari situ. Nah, sini kebetulan saya cuma bikin satu nih. Nanti rasionya tinggal kita bandingkan saja sama yang sama si standar ya, gitu. Jadi nanti ketika kalian baca nih, baik itu di Spektro, di GC atau di HPLC, bakal ada 2 peak gitu yang saling berdekatan gitu. Peak si standar PB yang pertama kalau kita baca labu A sama peak dari si CU. Sedangkan kalau misal kita baca labu B itu sama, ada 2 peak juga, berarti peak dari si sampel sama peak dari standar internal. Nah, rasionya berarti tinggi peak ini per tinggi peak si ini gitu, buat nyari nilai K-nya. Pertama kita hitung dulu nilai K-nya ya. K itu sama dengan C standar internal per C nilai K dari standar ya, dikali absorbansi si PB, ini PB aja deh, CPB per ACU. Oke. Konsentrasi dari CU-nya itu adalah 149 dibagi sama 150 dikali absorbansi dari PB itu adalah 0,2
per 0,25. Kita hitung 149 dibagi 150 dikali 0,2 per 0,25. Hasilnya itu adalah 0,79 ya. 0,79. Ini nilai K-nya kita dapat. Sekarang kita ngitung untuk yang sampel A. Berarti adalah si CA ya. Berarti konsentrasi standar internal kita tulis saya yang CU ya berarti ya. CCU per nilai K dikali absorbansi dari sampel A ya. AA aja kita tulis nih. Per absorbansi dari si CU. Ini sebenarnya bacanya beda ya, tapi kita ambil yang dari sini aja. Nilai absorbansinya. CCU-nya itu adalah 149 sama 9 dibagi nilai K-nya itu adalah 0,79 ya kan dari sini dikali sama absorbansi dari si sampel. Dari sampel adalah 0,4945 per absorbansi dari si standar internal. Oke, 0,25. Nah, itu berarti hasilnya berapa tuh? 149 dibagi 0,79 dikali 0,4945 dibagi sama 0,25. Itu hasilnya sama dengan 373,07. Satuannya adalah ngikutin yang si standar, berarti ppm. Oke, jadi kayak gitu caranya. Nanti tugas kalian selanjutnya adalah menghitung si standar B sama standar C. Oke, jadi gitu aja. Metode standar internal yang single point atau satu titik. Semoga bermanfaat. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.